Halo viewers Kanal 3, ketemu lagi nih sama kita di Pasti Bisa bareng gue Verlin dan partner gue yang paling cantik, Dea. Oke, Dea. Yap. Akhir-akhir ini kayaknya pemberitaan kita ini selain diisi oleh pemberitaan tentang pandemi COVID-19, udah pasti, ya kan? Juga vaksinasi yang terus berjalan. Gue agak terusik, tau gak deh? Ada satu berita yang beberapa minggu lalu mungkin sedang naik nih dan sempat menggemparkan, geger. Dan kalau lu tahu nanti ini ya sedikit kronologi singkatnya itu bakal bikin mendidih. Waduh, iya. mendidih. Iya, karena gue juga kesel ngedengerinnya gitu. Sumpah gue juga gimana ya? Gue mau ngebacainnya juga kesel banget gitu. Udah emosi duluan, ya kan? Apa tuh? Karena ini menyangkut tentang nasib nyawa seseorang yang di bawah umur. Nah, jadi gue bacain singkat. Jadi ada kasus pemerkosaan. Wah, ini topiknya udah bikin. Udah gimana? Lu dengernya aja udah gimana ya? Kesel gitu kan? Kesel, kasus pemerkosaan, ya kan? Yang sampai detik ini tuh nggak kunjung henti ya. Kasus itu selalu bermunculan. Ya, ibarat mati satu tumbuh 1000 gitu kan. Dan kasus ini tuh terjadi di Padang di Sumatera Barat, menimpa 2 anak di bawah umur. Dan lu tahu di bawah umurnya ini berapa? Berapa? Di bawah 10 tahun, lu bayangin. Gila. Gila. Alik. Sorry, nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, umurnya nih kalau gue sebutin, yang satu 7 tahun, yang satu 5 tahun. Kakak beradik. Aduh. Lu bayangin kan kakak adik. Nah, awal mulanya itu terjadi pelaku utamanya itu adalah kakek kandungnya. Nah, dari kakek korbannya itu kan melakukan aksi bejat itu udah sekian lama. Nah, menurut berita di sini, kemudian suatu ketika si kakek itu ternyata ketahuan, kegep. Iya, ngeliat kakek korban itu ketahuan sama. Dilaporin nih. Harusnya sih dilaporin ya. Harusnya. Ketahuan sama si paman korbannya, lu bayangin coba. Dan yang di sini bikin kita sakit hati itu adalah si pamannya bukannya menyelamatkan si 2 anak itu, malah ikut melakukan aksi bejat tersebut. Mendidih nggak lu dengerin? Ya kan? Kayak udah ada api-api nih. Termuncul ya, ini ada tanduknya di atas kepala lu, ya kan? Itu paman korbannya malah ikut dalam tanda kutip mencabuli korbannya, ya, kedua anak korban itu. Setelah itu yang gelo lagi, ya, gua nggak ngomong alik tapi gelo. Ya. Nah, ternyata kakak dan sepupunya ikut jadi pelaku juga. Kebayang ya? Gimana coba rasanya? Bukannya di dalam satu keluarga itu, bukannya lu harus hidup harmonis. Rumah atau keluarga adalah rumah yang paling aman. Ya nggak sih? Harusnya. Ya kan? Justru, berarti ada berapa tuh? Itu aja kakek, paman, terus kakak kandung, sama sepupu. Udah 4. Si anak ngadu dong. Nah, dia ngadu ke tetangga. Tetangganya ini pas mengetahui kasus tersebut, ternyata ikut-ikutan. Wah, gelo. Ya kan? Gelo beneran kan? Ya kan? Dan gue bener-bener gak habis pikir gitu kan. Tetangganya itu 2 orang. Tadi 4 sama ini 2 ya kan? Jadi 6. Udah 6 pelaku. Sampai akhirnya si korban akhirnya ketemu satu tetangga yang bisa nyelamatin mereka berdua. Gitu kira-kira. Akhirnya tapi dilaporin habis itu akhirnya dibawa sama tetangga yang baik itu ya, dibawa ke ketua RT. Nah, langsung diselamatkan deh di situ. Gimana menurut lu? Ya. Ini bahaya banget gak sih? Kayak sekarang tuh banyak banget nih kasus pemerkosaan kayak gini ya. Iya, bener. Yang parah-parah justru yang pelakunya itu malahan keluarga sendiri atau orang terdekat, ya nggak sih? Kayak gini kan ini kakek, paman, kakak. Ini kan kayak keluarga dekat. Iya, makanya. Bahkan ada juga kan beberapa yang ayah kandung. Banyak banget. Iya kan? Masih sering terjadi. Nggak tahu nih, kayaknya udah makin
gelo kali ya. Iya, Dia tuh benar-benar. digelo. Iya. Ngerti Apa lagi. atau karena pandemi atau apa gitu kan? Ini kita juga bingung gitu. Terus akhirnya nih, ini kalau ibu bapaknya ada atau Nah, gimana? kalau menurut penelusuran berita, kalau ayah kandungnya ini tidak belum ketemu nih rekam jejaknya kemana gitu. Jadi nggak disebut lah ya. Iya, nggak nggak tersebut, nggak terekspos gitu kan. Nah, tapi untuk ibu kandungnya setelah diselidiki oleh petugas berwenang, ini ada sedikit keanehan nih, gue juga bingung. Ibu korban tidak mau kasus ini dilaporkan ke pihak yang berwajib dan enggan memberikan keterangan atau tidak mau berbicara dengan petugas. Wah, Bingung gak lo? iya. Ibu kandung, ternyata ibu kandungnya sendiri malah apa ya, seakan menggampangkan atau tidak menganggap ini sesuatu yang serius gitu. Ini gue juga nggak habis pikir kenapa kok bisa si ibu bisa berpikir seperti itu gitu. Padahal menurut lu gimana sih peran ibu gitu, Dek? Gimana ya? Kok emang emosi ini udah emosi. sabar, Emosi. tenang, sabar. Gimana ya? Maksudnya ini kan keluarga. Ini Iya. si anak ini masih kecil lagi ya tadi. Iya, masih 7 tahun sama 5 tahun, 7 tahun, adik 5 kakak. tahun. Wah, parah sih. Harusnya kan yang maksudnya yang bisa ngelindungin ya pasti ibu dong. Ibu. Justru ini malah ibunya sendiri nggak mau ikut campur. Iya, nggak mau istilahnya ya. nggak ada tindakan serius Jadi gitu malah dia loh. tetangganya yang nolongin. Akhirnya dia. tetangganya yang menyelamatkan si anak itu dibawa ke RT bawa ke polisi. Bingung sih, Lin. Iya, gue Maksudnya juga kayak bingung. Keluarga yang harusnya bisa tempat paling aman lah. Iya, benar. Ibaratnya ya tempat bisa melindungi kita, justru Iya. nggak bisa ngelindungin kita ya. Benar banget. Ini Terus salah akhirnya satu tapi kasus. ini udah masuk ke ini kan udah di ke ranah hukum Udah. Sejauh ini sih udah sih. ditangkap nih pelakunya yang Sudah. gelo ini. Iya, benar, gelo banget. Itu sih. BTW gue ada satu lagi cerita, bukan cerita ini gue cerita sih kayak artikel yang gue baca. Enggak Ini cukup juga, apa sama kasus ini aja ini gue udah parah mendidih. juga sih, Lin. Oke, Ini gue coba. juga baru baca. Jadi ceritanya nih yang gue baca kayak baru beberapa hari ini lah gue lihat nih. Serius? Iya di IG. Jadi nih si anak, tapi gue gak tahu nih umurnya berapa. Oke, Anak oke. kecil lah pokoknya ya. Dia jadi dia tuh pesantren gitu yang kayak pendidikan di pesantren gitu. Cuman memang dia kayak nggak mondok, jadi dia pulang pergi lah. Ya. Oke, nggak mondok. Dia tuh diperkosa dan habis diperkosa dia justru dirundung, dibully dia sama Coba. teman-temannya. Kok bisa sih? Coba. Lu ada ini nggak mungkin ada kronologisnya? Coba sampai bisa. Ini emosi jiwa juga sih bacanya ya, gue juga baru baca terus gitu Iya, kayak kok orang-orang diperkosa terus gelo-gelo. akhirnya jadi korban. Jadi ceritanya perundungan. tuh si anak ini Ya, si korban. diajak main nih sama teman-teman ini yang gue baca nih ya. Oke, diajak keluar, main. Pergilah dia sama si pelakunya. Pelakunya Ceritanya, cowok. Iya, pelaku ini cowok. Oke. Jalan dia pergi, gua nggak tahu gimana pokoknya. Ke satu tempat. Ke satu tempat. Berhentilah di rumahnya si pelaku. Oke. Di rumah pelaku dipaksa lah berhubungan. Oke. Ini kebetulan si pelaku juga masih di bawah umur. Oh. Si anaknya korban juga masih di bawah umur nih. Jadi di bawah umur semua. Berarti itu mereka cuma berdua kondisinya nih. Iya. Posisinya ke rumah berdua diset nih. Gitu kan. Ha-ha. Ya. Pas lagi melakukan aksi bejatnya, si pelaku ini udah punya istri. Gila. Si istri datang, Terus? ke gap dong. Oke. Si pelaku terus ngomongnya bilangnya ini dia digoda sama si bocahnya. Oh, jadi muter dia balik fakta. Muter balik fakta ke istrinya emosi jiwa raga nih Ih, kan, ya ampun. cemburu Ih, emosi gila, jiwa tega raga. banget. Setan kali Iya, itu. iya, tega banget. Terus dia justru malahan si bocah yang korbannya Korban? dia dia rundung itu, jadi dia bawa teman-temannya. Oke. Teman-temannya, pokoknya ini ada beberapa orang teman-temannya. Yang bawa teman-teman itu adalah istri istrinya. pelaku. Jadi kayak Tujuannya apa? tuh? Yang Ngebully. ngebully, iya, jadi dia hasut sih teman-temannya bilang Oh, memprovokasi teman-temannya ya. untuk membuli. Untuk ngebully si bocah ini karena di bocah ini bilangnya ya genit lah, ngegodain pelakor lalala ke si Buset. suaminya. Gila nggak, Lin? Sekejam itu. sih di perundungan pas diperundung itu videoin dan video. Oh, itu yang viral. Iya, itu tuh. Oh. Justru karena videonya viral kan, pas gue baca, wah. Oh, jadi itu gelo kronologinya ya. Gelo. Ya akhirnya dia tuh benar-benar si bocah ini, si anak ini Iya. korban, itu kayak udah dapet maksudnya luka fisik. Pasti. Bahkan ada yang sampai disundut kakinya, tau gue. Jadi parah banget deh, lukanya tuh memar, terus ada sundutan rokok. Gila. Terus si korban ini yang kasihannya adalah dia depresi banget sekarang, Lin. Jadi efek dari semua ini tuh, jadi si anak ini, ya maksudnya
ini kan anak generasi penerus bangsa Iya, juga iya, ya iya, kan, iya, ya kan. ah. Ini anak-anak yang akan tumbuh jadi generasi penerus bangsa di Iya, masa depan betul, ini. betul banget. Justru dia punya, jadi dia tuh trauma yang dalam banget pasti. sampai yang gue baca dia depresi akut. Jadi pas Aduh. dia tuh ketemu orang aja nggak mau Lin. Jadi kalau ketemu orang asing yang dia nggak kenal dia histeris. Terus dia diem gitu bungkam gak mau cerita. Bahkan ya pas ditanya sama penyidik aja dia susah ditanya Takut, keterangan, ya. karena takut. Berarti kan setrauma itu dong. Parah sih Ya berarti. iyalah, orang gue baca aja pas gue baca aja maksudnya pas dia lagi dibawa ke rumah terus dipaksa melakukan hubungan itu dia disiksa juga gitu sama si pelaku. Jadi diikat atau gimana pokoknya yang parah juga gitu loh Lin. Jadi kan berarti udah trauma ini. Ini pelaku nih jangan-jangan agak miring atau gimana sih? Oh memang udah Punya orientasi yang agak-agak gini kayaknya loh. hatinya juga nggak ngerti deh tuh. Pokoknya jadi dia udah dapet ibaratnya jadi dia tuh udah kena ya pemerkosaan, Iya, dia iya. trauma di situ dia Iya. dirundung pula. Udah diperkosa, terus dirundung sama teman-teman pelaku. Iya, itu yang parahnya Lin. Jadi kayak Nggak wah habis pikir sih itu. efek yang kita nggak tahu tuh adalah efek ya oke fisik kelihatan Fisik oke, ya. kelihatan. Kelihatan kita bisa sembuhin. Iya, ya, oke, luka, betul. memar gitu. Oke. Tapi efek di Di ini ya batin enggak ya. gitu yang kita nggak lihat Di itu justru batin. yang kayak akan bertahan lama gitu. Jangka Dan panjang. Jangka panjang dan kayak susah gitu disembuhinnya. Itu perlu maksudnya mau berapa kali juga kan itu susah banget. Iya, kan. iya, iya, Maksudnya kayak, benar. ya kita aja punya trauma sedikit apa kan kita Udah berat kayak, banget. wah gue trauma nih. Iya, padahal iya, cuma iya, apa udah. gitu. Ini gimana yang benar-benar kejadiannya wow banget gitu. Iya benar-benar, gue juga Sama si kasus si sama keluarga kasus yang tadi yang di papa yang ini sama-sama gitu juga. apa istilahnya ya, kalau kita boleh mencitrakannya itu perasaan kita itu benar-benar bikin hati itu agak kesel gitu, bukan mendidih. kesel lagi udah mendidih nih, Seolah-olah kalau kepala, ada pelaku hati. di depan udah Iya, pengen kayaknya udah kayak, iya gitu loh, karena gimana ya dari kedua kasus yang kita bicarain ini, sepertinya yang kami lihat tidak ada kemampuan mereka untuk melindungi diri, Iya, ya kan ya, benar-benar. membela dirinya itu bagaimana, kepada siapa mereka harus meminta pertolongan. Ini agak miris ya, agak ironi. Kayaknya emang ada istilah saudara terdekat itu adalah tetangga sebenarnya kan. Nah makanya kalau dari gua melihat kasus yang pertama tadi, begitu juga nanti kasus yang kedua dari Dea, alangkah baiknya emang kita menjalin hubungan dengan tetangga itu juga jalinlah silaturahmi dengan baik gitu ya, karena tadi Jadi ada kasus pertama. lebih peduli ke sesama juga Harus, ya. Jadi kita harus tuh banget. jangan apa ya yang kayak kalau sekarang kita lebih kayak ya udah gue lo Iya, gitu. Kita harus iya. lebih ngebuka mata ke samping tuh gimana kita ngelihat ada sesuatu yang aneh nih, bukan kepo sih, cuman kan kita menjaga Iya, ya, iya, tindakannya iya, kayak iya. gini kan gitu sebatas wajarnya kita sebagai tetangga yang peduli Iya. kalau ada apa-apa Iya. gitu sih Lin, menurut gue. Bener banget. Mudah-mudahan sih kalau yang gue rasain kalau di daerah pedalaman sana, pedesaan, perkampungan, silaturahminya itu masih erat banget gitu. Masih lebih erat iya, ya. masih erat banget ikatan bersilaturahminya, bertetangganya gitu kan. Tapi who knows gitu kan, kalau di kota ya kita belum tahu nih apakah kulturnya sama gitu, dan diharapkan semoga kejadian-kejadian itu nggak terulang lagi deh, ini bahaya banget itu. Nah, mungkin kita ada ini juga kali ya, lebih banyak sosialisasi mungkin kalau di sekolah anak-anak kan ya mereka kan biasanya diiming-imingi. Iya, kan? benar. Kalau Uang. Kalau enggak iya benar, iming-imingin uang apa iPhone 11. enggak kayaknya kalau yang kayak gini malah Oh, enggak ya? mirisnya tuh kayak 5.000, 10.000 ya. Bener nggak sih? banget, aduh ya ampun. iPhone 11 tuh. iPhone 11 nggak boleh 11 juga yang ya, jangan itu nggak boleh. Cuman kayak parahnya ini cuman permen, dikasih permen ayo kita Iya, jalan, karena ini gitu. targetnya anak kecil ya. Justru Sorry, dalam tanda kutip bisa pedofil kali ya. Bisa iya, disebut pedofil. Iya sih mungkin ini pelakunya ya. Cuma saya mungkin lebih banyak kalau menurut gue sih sarannya kayak bisa lebih banyak dari sekolah, dari keluarga Oke, itu lebih banyak ke anak-anak tuh dikasih tahu bahwa bagian-bagian mana yang penting di dia. Iya, boleh iya. nih. Jadi kayak mungkin ada pendidikan. Organ vital gitu ya. Iya, jadi mereka tuh tahu mau dikasih berapa juga. Nih bagian ini lo Nggak boleh. pegang kecuali lo sendiri misalkan. Yap, betul, kan? Atau, betul. Ya. Even keluarga sendiri Nggak loh. boleh gitu. Nggak boleh Nggak itu, boleh. hati-hati. Itu harus benar-benar anak-anak tuh benar-benar harus disosialisasikan mungkin dari sekolahan, dari guru-gurunya, terus dari keluarga juga ya, dari ibu, bapak itu benar-benar dikasih tahu bahwa
mau dikasih berapa, mau dibimbingin apa, mau sama siapa aja tuh nggak boleh. Oke, setuju Nggak boleh banget, dipegang. setuju banget, Itu setuju. satu sisi anak. Terus yang kedua mungkin lebih gini kali ya, lebih kayak biasanya tuh abis, jadi gini banyak juga setelah kejadian kayak gitu anak tuh nggak berani ngomong, Lin. Iya, betul. Takut, Betul, terus betul. malu, Iya, apa kan. Padahal kan justru karena dia nggak ngomong bisa terjadi berulang kali. Iya. Yang parahnya tuh karena mereka diem, mereka takut, terus akhirnya si pelaku berani dong. Iya, "Anaknya benar, diem aja mengancam, nih, gue mengintimidasi." berani lagi nih, ngelakuin Iya. lagi. Nah itu jadi mungkin even sebelum kejadian itu ada hal aneh atau ada yang kayak keluarganya ada yang atau siapa diajak, dia harus berani ngomong, berani Iya, speak up iya. ke. Jadi diajarkan bahwa jangan takut nak. Kalau Oke, emang ada sesuatu yang oh iya iya aneh iya benar gitu benar ya, benar. kalian tuh harus berani ngomong, mah masa ada temenku ada yang ini atau misalnya Iya benar-benar harus banget tuh. gitu, Iya kan, iya. ya nggak sih? Iya benar betul betul betul. Dari ini dulu sendiri sih Iya, harus iya, betul, betul. ditingkatkan karena gimana pun juga kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kalau misalkan ya kayak gini aja kakek paman dia ke tetangga cari tetangga gitu lagi. Oh iya, tetangganya malah jadi Ya, pelaku. Udah benar-benar makanya deh nggak habis itu. pikir gue. Oke. Ada lagi nggak kira-kira tips-tips menurut lo? Itu sih menurut gue yang paling Oke, pentingnya itu yang penting ya. pendidikan ke anak dulu Oke, nih. betul. Pendidikan kepada anak ya kan, sosialisasi dan juga bagaimana mereka itu harus berani speak up. Ya betul. Oke, jadi memang berat banget ya tema kita hari ini. Bikin emosi. Bikin emosi, bikin kesel, dan semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana untuk bisa ikut men-share kebaikan gitu kan kepada tetangga, kepada teman, kerabat, bahwa hal-hal seperti ini jangan dianggap tabu lagi nih, tapi ini bahaya gitu ya. Betul. Biar kita sama-sama mencegah. Ya. Karena ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, viewers Kanal 3, gimana nih bahasan kita kali ini udah bikin mendidih banget ya, Lin. Parah. Emosi, jiwa raga lah pokoknya Yap. nih. Kalau menurut teman-teman viewers Kanal 3 nih, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejadian-kejadian kayak gini? Tips-tipsnya ya? Tips-tipsnya, Benar komen banget. di bawah ini, komen Ya. yang banyak nih, biar kita bisa diskusi kan. Dan juga dampak apa sih yang mungkin dialami oleh para korban nih ya iya, kan? betul. Yang bisa kita diskusiin lagi di episode kita ya. berikutnya Tentang mental health. gitu teman-teman, pokoknya komen yang banyak, like, subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman-teman ya, Lin ya. Betul banget. Biar bisa ngeliat kita terus. Sampai jumpa. Bye. Bye.